Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pengangguran dan trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Nadia Salsabila, NIM 251, absen 21. Teman saya Mela Enggar Rahayu, NIM 252, absen 22. Muhammad Rafif Noval, NIM 253, absen 23, dan Andrea Dari Suara, NIM 254, absen 24. 281. Definisi pengangguran. A. Bagaimana pengangguran diukur? Di Amerika Serikat, pengangguran diukur oleh Badan Statistika Tenaga Kerja, bagian dari Departemen Ketenagakerjaan. Di Indonesia, pengangguran diukur oleh Badan Pusat Statistik. Pengelompokan atau kategori orang dewasa. Yang pertama, bekerja. Kategori ini mencakup mereka yang bekerja, seperti karyawan dibayar, bisnis sendiri, karyawan tidak dibayar atau bisnis keluarga, karyawan purna dan paruh waktu, dan mereka yang absen sementara karena liburan, sakit, ataupun cuaca buruk. Kategori kedua adalah pengangguran. Kategori ini mencakup mereka yang tidak bekerja, dapat bekerja dan sulit menemukan pekerjaan dalam 4 minggu pertama, serta yang menunggu dipanggil ulang tempat mereka diberhentikan. Kategori ketiga tidak termasuk angkatan kerja. Kategori ini yang tidak termasuk dua kategori sebelumnya, meliputi pelajar purna waktu, ibu rumah tangga, dan pensiunan. Angkatan kerja atau labor force adalah jumlah pekerja baik yang bekerja maupun tidak bekerja. Penghitungannya jumlah orang yang bekerja ditambah jumlah orang yang tidak bekerja. Tingkat pengangguran atau unemployment rate adalah persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan. Penghitungannya jumlah orang yang tidak bekerja dibagi angkatan kerja dikali 100. Tingkat partisipasi angkatan kerja atau labor force participation rate adalah persentase populasi dewasa yang termasuk dalam angkatan kerja. Penghitungannya angkatan kerja dibagi populasi penduduk dewasa dikali 100. Gambar ini menunjukkan rincian populasi Amerika Serikat pada tahun 2012. Populasi dewasa totalnya 243,3 juta, terdiri dari kategori bekerja sebanyak 142,5 juta, kategori pengangguran 12,5 juta, dan tidak termasuk angkatan kerja 88,3 juta. Sedangkan angkatan kerjanya dengan total 155 juta terdiri dari kategori bekerja dan pengangguran. Contoh perhitungan angkatan kerja, tingkat pengangguran, dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Pada tahun 2012, 142,5 juta orang memiliki pekerjaan dan 12,5 juta orang tidak memiliki pekerjaan. Populasi penduduk dewasanya 243,3 juta. Angkatan kerjanya dihitung dengan menambahkan orang yang memiliki pekerjaan dan tidak memiliki pekerjaan, yaitu 142,5 juta ditambah 12,5 juta, hasilnya 155 juta. Tingkat pengangguran dihitung dengan jumlah orang yang tidak bekerja dibagi angkatan kerja dikali 100. 12,5 juta dibagi 155 juta dikali 100. Hasilnya 8,1%. Tingkat partisipasi angkatan kerja dihitung dengan angkatan kerja dibagi populasi penduduk dewasa dikali 100. 155 juta dibagi 243,3 juta dikali 100. Hasilnya 63,7%. Dengan demikian, tahun 2012, hampir 2/3 populasi orang dewasa di Amerika Serikat berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja, dan 8,1% partisipan pasar ini tidak mempunyai pekerjaan. Tabel berikut menunjukkan pengalaman berbagai kelompok demografis dalam pasar tenaga kerja. Perbandingan dalam tabel yang pertama, pada usia kerja utama 25-54 tahun, perempuan memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja lebih rendah dibanding laki-laki, namun tingkat penganggurannya sama. Cara tahunya itu, untuk tingkat partisipasinya, perempuan kulit hitam dan kulit putih itu ditambah 76,2, ditambah 74,7. Nanti hasilnya akan kurang dari tingkat partisipasi laki-laki kulit putih dan kulit hitam, 90,0 ditambah 80,5. Untuk tingkat pengangguran itu hasilnya nanti hampir sama antara perempuan dan laki-laki. Perempuannya 6,4
ditambah 11,3, sementara laki-lakinya 12,7 ditambah 6,2. Untuk yang kedua, pada usia kerja utama 25-54 tahun, orang kulit hitam memiliki tingkat partisipasi ketenagakerjaan yang sama dengan kulit putih, namun tingkat pengangguran kulit hitam lebih tinggi. Untuk tahunya itu, untuk kulit putih cukup ditambahkan laki-laki dan perempuannya 90 ditambah 74,7, nanti hasilnya hampir sama dengan partisipasi kulit hitam 80,5 ditambah 76,7, laki-laki dan perempuannya ditambah. Lalu untuk tingkat pengangguran itu, tingkat pengangguran kulit putih 6,2 ditambah 6,4, itu nanti hasilnya lebih kecil dari tingkat pengangguran kulit hitam 12,7 ditambah 11,3. Yang ketiga, remaja umur 16-19 tahun itu memiliki tingkat partisipasi ketenagakerjaan lebih rendah dan tingkat pengangguran lebih tinggi dari usia kerja utama. Bisa dilihat di tabel bahwa tingkat partisipasi remaja itu lebih rendah daripada tingkat partisipasi angkatan kerja dewasa, dan tingkat pengangguran di remaja itu lebih tinggi daripada tingkat pengangguran di usia dewasa. Gambar 2 menunjukkan bahwa perekonomian senantiasa memiliki tingkat pengangguran yang berubah dari tahun ke tahun. Tingkat alami pengangguran, natural rate of employment, adalah tingkat normal pengangguran dari fluktuasi tingkat pengangguran. Pengangguran siklis atau cyclical unemployment adalah penyimpangan dari tingkat alami pengangguran. Tingkat alami pengangguran dalam gambar adalah rate yang diestimasikan ahli ekonomi pada Congressional Budget Office tahun 2012. Diestimasikan tingkat alami pengangguran 5,5% di bawah tingkat pengangguran aktualnya 8,1%. Tapi di gambarnya itu tahun 2012 nggak ada, jadi kita ambil contoh sekitar tahun 1983 itu tingkat alami penganggurannya sekitar 6, sekian persen, itu lebih rendah dibanding tingkat pengangguran aktualnya sekitar 10%. B. Apakah tingkat pengangguran sesuai dengan tujuan yang dikehendaki? Pergerakan dari dan ke dalam angkatan kerja itu lazim terjadi. Orang baru dalam angkatan kerja meliputi pekerja muda yang baru lulus dari universitas dan pekerja usia tua yang belum lama tidak lagi termasuk angkatan kerja namun kembali mencari pekerjaan. Hampir setengah dari masa pengangguran berakhir pada saat tidak lagi termasuk dalam angkatan kerja. Orang yang mengaku pengangguran sebenarnya belum berusaha keras mencari pekerjaan. Mereka juga ingin atau yang ingin mengikuti program bantuan keuangan pengangguran dari pemerintah, atau sebenarnya memiliki pekerjaan namun digaji di bawah tangan. Mereka itu dianggap tidak lagi masuk dalam angkatan kerja. Di sisi lain, orang pengaku pengangguran sebenarnya ingin bekerja dan telah berusaha mencari pekerjaan, namun mereka menyerah karena gagal. Orang-orang ini disebut pekerja tidak bersemangat atau discouraged workers dan tidak masuk data statistik pengangguran. C. Berapa lama pengangguran tidak memiliki pekerjaan? Bila pengangguran jangka pendek, itu bukan masalah serius. Namun bila jangka panjang barulah serius. Karena pengangguran yang lama itu menanggung kesulitan ekonomi dan psikologis lebih berat. Penelitian data durasi pengangguran. Sebagian masa pengangguran berlangsung sebentar dan sebagian besar pengangguran yang diamati pada sembarang periode bersifat jangka panjang. Nah, tabel yang ada di buku halaman 122 itu menunjukkan pengukuran alternatif ketidakmanfaatan tenaga kerja. Pengukuran dan deskripsi. Untuk yang pertama itu, seseorang penganggur selama 15 minggu atau lebih sebagai persen dari tenaga kerja sipil, atau mencakup pengangguran jangka panjang saja. Itu tingkatnya 4,2%. Yang kedua, seseorang yang kehilangan pekerjaan dan yang memiliki pekerjaan sementara sebagai persen dari tingkat kerja sipil, atau tidak termasuk yang meninggalkan pekerjaan, itu 4,3%. Yang ketiga, penganggur
total sebagai persen dari tenaga kerja sipil atau tingkat pengangguran resmi. Itu 7,9%. Yang keempat, pengangguran total termasuk pekerja yang kecewa sebagai persen dari tenaga kerja sipil dan pekerja yang kecewa. 8,4%. Yang kelima, pengangguran total dan sebagian pekerja yang terikat secara marginal sebagai persen dari tenaga kerja sipil dan pekerja yang terikat secara marginal. 9,3%. Yang keenam, pengangguran total dan semua pekerja yang terikat secara marginal, juga pekerja paruh waktu untuk alasan ekonomi, sebagai persen dari tenaga kerja sipil dan semua pekerja yang terikat secara marginal. Itu tingkatnya 14,4%. Catatan, Badan Statistika Tenaga Kerja mendefinisikan istilah seperti pekerja yang terikat secara marginal adalah orang yang sedang tidak bekerja atau mencari kerja, namun diindikasikan bahwa mereka ingin dan dapat bekerja dan sudah mencari pekerjaan sebelumnya. Lalu ada pekerja yang kecewa. Itu adalah pekerja yang terikat secara marginal yang sudah memberikan alasan terkait pasar kerja untuk tidak sedang mencari kerja. Selanjutnya, pekerja paruh waktu untuk alasan ekonomi adalah mereka yang ingin dan dapat bekerja purna waktu, namun pernah bekerja paruh waktu. Nah, untuk contoh, itu terdapat 55 pengangguran, 52 menganggur 1 minggu, dan 3 orang menganggur setahun penuh. Berarti 52 dibagi 55 atau 95% masa pengangguran berlangsung selama 1 minggu. 75% pengangguran diteliti pada beberapa waktu, itu mengacu pada pengangguran 1 tahun. Kesimpulannya, ekonom dan pembuat kebijakan harus berhati-hati dalam menafsirkan data pengangguran dan merancang kebijakan untuk membantu kaum pengangguran. D. Mengapa selalu saja ada pengangguran? Tingkat pengangguran itu tidak pernah nol, melainkan selalu berfluktuasi di sekitar tingkat alami pengangguran. Ada 4 penjelasan terhadap pengangguran dalam jangka panjang. Pertama, pekerja memerlukan waktu lebih lama untuk memperoleh pekerjaan yang paling cocok dengan minat dan keterampilannya. Ini disebut pengangguran friksional atau frictional unemployment dan dianggap sebagai penyebab masa pengangguran yang singkat. Ketiga penjelasan selanjutnya menjelaskan bahwa jumlah pekerjaan yang tersedia tidak memadai untuk menyediakan pekerjaan bagi semua yang menginginkannya. Terjadi bila jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah yang diminta, atau disebut pengangguran struktural atau structural unemployment, dan dianggap penyebab pengangguran masa yang lama. Bab selanjutnya adalah pencarian kerja. Pencarian kerja adalah proses mencocokkan pekerja dengan pekerjaan yang sesuai. Mengapa sebagian pengangguran friksional tidak terelakkan? Pengangguran friksional sering ditimbulkan oleh perubahan permintaan tenaga kerja oleh beragam perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan produsen minyak di Alaska merespon penurunan harga minyak dunia tersebut dengan mengurangi produksi dan pekerja baru untuk mengerjakan. Secara bersamaan, bahan bakar yang lebih murah mendorong kenaikan penjualan mobil, sehingga perusahaan pembuat mobil di Michigan meningkatkan produksi dan pekerja. Perubahan komposisi permintaan di kalangan industri atau wilayah disebut dengan peralihan sektor, karena para pekerja memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk mencari pekerjaan di sektor-sektor baru. Peralihan sektor menimbulkan pengangguran. Pengangguran friksional tidak terelakkan karena perekonomian memang selalu berubah-ubah. Kebijakan publik dan pencarian kerja. Banyak program pemerintah yang berupaya memudahkan mencari kerja dengan berbagai cara. Sebagai contoh, yang pertama, melalui badan penempatan kerja yang dijalankan oleh pemerintah yang menyiarkan informasi tentang lowongan kerja. Yang kedua, melalui program-program pelatihan untuk umum. Para pendukung program ini yakin bahwa program-program tersebut membuat perekonomian berjalan lebih efisien.
dengan menjaga agar angkatan kerja lebih terpekerjakan sepenuhnya, dan juga program-program tersebut mengurangi ketimpangan yang bersifat intrinsik dalam ekonomi pasar yang mengalami perubahan. Selanjutnya, tunjangan pengangguran. Program ini bertujuan memberikan kompensasi parsial bagi pekerja akibat kehilangan pekerjaan, seperti pengangguran yang keluar dari pekerjaan, diberhentikan karena beberapa alasan, atau hanya memasuki lapangan kerja yang tidak sesuai dengan keinginan. Tunjangan pengangguran tidak selamanya diberikan, melainkan diberhentikan setelah lewat 6 bulan atau 1 tahun, karena dengan menerima tunjangan pengangguran tampaknya mengurangi upaya pengangguran dalam mencari kerja. Selanjutnya adalah peraturan upah minimum. Di sini terdapat kurva pengangguran akibat upah di atas tingkat keseimbangan. Di pasar tenaga kerja ini, upah di tingkat keseimbangan penawaran dan permintaan di lapangan dengan WE. Di upah keseimbangan ini, jumlah tenaga kerja yang disuplai dan tenaga kerja yang diminta keduanya dilambangkan dengan LE. Sebaliknya, jika upah tersebut dipaksa tetap berada di atas tingkat keseimbangan, mungkin karena peraturan upah minimum, jumlah tenaga kerja yang disuplai meningkat menjadi LS, dan jumlah tenaga kerja yang diminta menjadi LO. Surplus tenaga kerja yang dihasilkan dari LS sampai LO adalah pengangguran. Bab selanjutnya adalah serikat pekerja dan tawar-menawar kolektif. Serikat pekerja adalah asosiasi pekerja yang berunding dengan perusahaan atau pekerja tentang upah dan kondisi kerja. Ekonomi serikat pekerja. Proses disepakatinya syarat-syarat kerja antara serikat kerja dan perusahaan disebut dengan tawar-menawar kolektif. Ketika berunding dengan perusahaan, serikat pekerja meminta upah lebih tinggi, tunjangan lebih besar, dan kondisi kerja yang lebih baik daripada yang ditawarkan oleh perusahaan tanpa adanya serikat pekerja. Jika serikat pekerja dan perusahaan tidak mencapai kesepakatan, serikat pekerja dapat melakukan penarikan pekerja dari perusahaan yang disebut dengan pemogokan. Karena pemogokan mengurangi produksi, penjualan, dan keuntungan, perusahaan yang menghadapi pemogokan besar kemungkinan menyetujui untuk membayar upah yang lebih tinggi. Apakah serikat pekerja berdampak buruk bagi perekonomian? Para pendukung serikat pekerja berpendapat bahwa serikat pekerja merupakan penawar yang diperlukan terhadap daya pasar dari perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan pekerja. Tanpa adanya serikat pekerja, perusahaan dapat menggunakan daya pasarnya untuk membayar upah lebih rendah dan menawarkan kondisi kerja lebih buruk daripada jika perusahaan itu harus bersaing dengan perusahaan lain untuk pekerja yang sama. Pada akhirnya, tidak ada kesepakatan di antara semua ekonom mengenai apakah serikat pekerja berdampak baik atau buruk bagi perekonomian, tergantung bagaimana perspektif sosial menilai berlangsungnya kebijakan. Bab 28 yang kelima ada teori upah efisiensi. Upah efisiensi adalah upah di atas tingkat keseimbangan yang dibayarkan oleh perusahaan untuk meningkatkan produktivitas pekerja. Perusahaan beroperasi lebih efisien jika upah berada di atas tingkat keseimbangan. Pengangguran timbul akibat upah berada di atas tingkat yang menyeimbangkan tenaga kerja yang disuplai dan tenaga kerja yang diminta. Peraturan upah minimum dan serikat pekerja mencegah perusahaan untuk menurunkan upah dengan adanya surplus pekerja. Teori ini menyatakan pembatasan terhadap perusahaan tidak diperlukan karena perusahaan diuntungkan dengan memberi upah di atas tingkat keseimbangan. Yang pertama ada kesehatan pekerja.
Sebuah perusahaan dapat lebih diuntungkan apabila membayar upah tinggi dan memiliki pekerja yang sehat dan produktif, daripada membayar upah lebih rendah dan memiliki pekerja yang kurang sehat dan kurang produktif. Ini lebih relevan pada perusahaan di negara kurang berkembang yang menghadapi masalah nutrisi memadai. Sedangkan kurang relevan pada perusahaan di negara maju karena upah sebagian pekerja berada di atas level yang dibutuhkan untuk penerapan diet yang memadai. Yang kedua ada absensi pekerja. Frekuensi absensi tergantung manfaat meninggalkan pekerjaan dan manfaat tetap bekerja. Semakin tinggi upah yang diberikan perusahaan, semakin kecil kemungkinan para pekerja untuk memilih keluar. Perusahaan dapat mengurangi absensi pekerja dengan membayar upah lebih tinggi. Perusahaan sangat memperhatikan absensi pekerja karena untuk mempekerjakan dan melatih pekerja baru membuat perusahaan mengeluarkan biaya. Selain itu, pekerja baru tidak seproduktif pekerja yang telah berpengalaman. Yang ketiga ada kuantitas pekerja. Semua perusahaan menginginkan pekerja yang berbakat dan terbaik. Membayar upah lebih tinggi dapat menarik kelompok pekerja yang lebih baik untuk melamar posisi yang ditawarkan. Jika pengaruh upah terhadap kualitas pekerja cukup kuat, lebih menguntungkan bagi perusahaan untuk membayar upah melebihi level yang menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Yang keempat ada usaha pekerja. Pekerja memiliki keleluasaan tentang seberapa keras mereka bekerja. Perusahaan akan memonitor usaha pekerja mereka. Pekerja yang melalaikan tanggung jawab akan dipecat. Namun tidak semua pekerja yang lalai langsung dipecat. Perusahaan selalu mencari cara untuk mencegah pekerja lalai. Solusinya adalah dengan membayar upah di atas tingkat keseimbangan. Upah tinggi membuat pekerja lebih bersemangat menjaga pekerjaan, sehingga memberi pekerja insentif untuk meningkatkan usaha terbaik dan tidak lalai akan tanggung jawab. Bab 35. Trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Yang pertama ada kurva Phillips. Kurva Phillips adalah kurva yang memperlihatkan hubungan jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Asal-usul kurva Phillips. Pada tahun 1958, ekonom A.W. Phillips menerbitkan sebuah artikel dalam British Economica yang berjudul The Relationship Between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage in the United Kingdom pada tahun 1861 sampai 1957. Phillips menunjukkan korelasi negatif antara tingkat pengangguran dan tingkat inflasi berdasarkan data yang diambil dari negara Inggris. Tingkat pengangguran rendah cenderung memiliki inflasi tinggi dan tingkat pengangguran yang tinggi cenderung memiliki inflasi yang rendah. Phillips menganalisis dalam nominal upah dan bukan inflasi dalam harga. Menyimpulkan bahwa dua variabel yang penting dalam makroekonomi yaitu inflasi dan pengangguran. Sedangkan ekonom Paul Samuelson dan Robert Solow menerbitkan artikel dalam American Economic Review yang berjudul Analytic of Anti-Inflation Policy, menunjukkan korelasi negatif tingkat inflasi dan tingkat pengangguran untuk data negara Amerika Serikat. Tingkat pengangguran yang rendah berkaitan dengan permintaan agregat tinggi, memberikan tekanan terhadap upah dan harga di seluruh perekonomian, juga sebaliknya. Di sini terdapat kurva Phillips. Titik A menawarkan pengangguran yang tinggi dan inflasi yang rendah, sedangkan titik B menawarkan tingkat pengangguran yang rendah dan inflasi yang tinggi. Selanjutnya ada permintaan agregat, penawaran agregat, dan kurva Phillips. Kurva Phillips menunjukkan kombinasi antara inflasi dan pengangguran yang muncul dalam jangka pendek dikarenakan pergeseran dari kurva permintaan agregat yang menggerakkan perekonomian sepanjang kurva penawaran agregat jangka pendek. Oleh karena itu, pergeseran permintaan agregat akan mendorong inflasi dan pengangguran dengan arah yang berlawanan dalam jangka pendek. Hubungan ini digambarkan dalam kurva Phillips. Panel A menunjukkan dua hasil keluaran ini dengan menggunakan model permintaan agregat dan penawaran agregat. Apabila permintaan agregat untuk barang dan jasa rendah, maka perekonomian akan mengalami hasil pada titik A. Sebaliknya, apabila permintaan agregat tinggi, perekonomian akan mengalami hasil pada titik B.
Permintaan agregat yang lebih tinggi menggerakkan perekonomian menuju suatu keseimbangan dengan keluaran produksi atau output lebih tinggi dan tingkat harga yang lebih tinggi. Pada panel B mengilustrasikan dua hasil keluaran yang sama dengan menggunakan kurva Phillips. Dikarenakan perusahaan membutuhkan lebih banyak pekerja ketika mereka menghasilkan keluaran produksi barang dan jasa yang lebih besar, pengangguran akan menjadi lebih rendah pada hasil B dibandingkan pada hasil A. Selain itu, dikarenakan tingkat harga yang lebih tinggi pada hasil B daripada hasil A, maka tingkat inflasi atau persentase perubahan tingkat harga dari tahun sebelumnya juga menjadi lebih tinggi. Kemungkinan dua hasil dalam perekonomian ini dapat dibandingkan baik dalam hal keluaran produksi dan tingkat harga dengan menggunakan model permintaan agregat dan penawaran agregat, atau dalam pengangguran dan inflasi dengan menggunakan kurva Phillips. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dapat menyebabkan pergerakan kurva Phillips. Peningkatan jumlah uang beredar, pengeluaran pemerintah, atau pemotongan pajak meningkatkan permintaan agregat berdampak pada pengangguran yang lebih rendah dan inflasi yang lebih tinggi. Sedangkan penurunan jumlah uang beredar, pemotongan pengeluaran pemerintah, atau peningkatan pajak menurunkan permintaan agregat berdampak pada inflasi yang lebih rendah dan pengangguran yang lebih tinggi. Pergeseran pada kurva Phillips, peran dari ekspektasi. Yang pertama yaitu kurva Phillips jangka panjang. Menurut Friedman dan Phillips, tidak terdapat trade-off antara inflasi dan pengangguran. Pertumbuhan jumlah uang beredar yang lebih cepat akan menaikkan tingkat inflasi dengan menggerakkan perekonomian dari titik A ke titik B yang terdapat dalam kurva. Namun, karena kurva Phillips berbentuk tegak, tingkat pengangguran kedua titik tersebut adalah sama. Oleh karena itu, kurva yang berbentuk tegak mengartikan bahwa kebijakan moneter akan mempengaruhi variabel nominal atau tingkat inflasi, akan tetapi tidak mempengaruhi variabel real atau tingkat pengangguran. Pengangguran dalam jangka panjang akan berada pada tingkat yang alamiah. Dalam kurva Phillips tersebut, titik A menunjukkan bahwa apabila David meningkatkan jumlah uang beredar secara perlahan, maka tingkat inflasi akan rendah. Lalu, titik B menunjukkan apabila David meningkatkan jumlah uang beredar secara cepat, tingkat inflasi akan tinggi. Dalam kedua kasus tersebut, tingkat pengangguran cenderung menuju ke arah tingkat yang normal, atau yang disebut sebagai tingkat pengangguran alamiah. Kurva Phillips yang bertegak dalam jangka panjang mengartikan bahwa jangka panjang pengangguran tidak bergantung pada pertumbuhan uang dan inflasi. Yang kedua yaitu pengertian alamiah. Friedman dan Phillips menggunakan kata alamiah untuk menggambarkan ke arah mana tingkat pengangguran akan bergerak dalam jangka panjang. Kebijakan moneter tidak dapat mempengaruhi tingkat pengangguran. Kebijakan yang dapat mempengaruhi adalah kebijakan yang dapat meningkatkan fungsi dalam pasar tenaga kerja. Perubahan kebijakan yang digunakan akan menurunkan tingkat pengangguran alamiah dan akan menggeser kurva Phillips ke kiri. Yang ketiga yaitu rekonsiliasi antara teori dan bukti. Friedman dan Phillips menerapkan logika pada kurva Phillips yaitu trade-off antara inflasi dan pengangguran hanya berlaku dalam jangka pendek. Kemampuan David untuk menciptakan inflasi dengan menciptakan jumlah uang yang beredar hanya akan terjadi pada jangka pendek. Dalam jangka panjang, orang-orang akan memperkirakan tingkat inflasi yang dihasilkan dari kebijakan David tersebut, dan upah nominal akan melakukan penyesuaian untuk menyeimbangi inflasi. Pengangguran akan kembali menuju tingkat alamiah pada jangka panjang. Yang keempat yaitu kurva Phillips jangka pendek.
Semakin tinggi tingkat inflasi, semakin tinggi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Ketika ekspektasi inflasi meningkat, perusahaan dan pekerja akan mempertimbangkan inflasi yang lebih tinggi ketika menetapkan upah dan harga. Kurva Phillips jangka pendek kemudian akan bergeser ke kanan. Perekonomian pada akhirnya berada pada titik C, dengan inflasi yang tinggi dengan tingkat pengangguran yang sama. Lalu, dalam kurva tersebut ditunjukkan, dalam jangka pendek dengan ekspektasi inflasi tertentu, perekonomian akan bergerak dari titik A ke titik B. Lalu, ketika ekspektasi inflasi meningkat, kurva Phillips jangka pendek kemudian bergeser ke kanan, dari titik B ke titik C. Lalu, perekonomian pada akhirnya akan berada pada titik C. Yang terakhir yaitu eksperimen alami dan hipotesis tingkat pengangguran alamiah. Hipotesis tingkat pengangguran alamiah merupakan klaim bahwa pengangguran pada akhirnya akan kembali ke tingkat alamiah, terlepas dari berapapun tingkat inflasi. Pada tahun 1968, Friedman dan Phillips membuat prediksi bahwa ketika inflasi mengalami kenaikan selama lebih dari 8 tahun, maka pengangguran akan mengalami penurunan. Namun, pada kenyataannya, pada tahun 1960-an sampai 1970-an, selama satu dekade, inflasi tetap tinggi dan pengangguran tidak tetap rendah. Supporting article. Ekonomi melambat, jumlah pengangguran di Indonesia bertambah. Inti dari supporting article tersebut yaitu lambatnya pergerakan roda ekonomi membawa dampak bagi sektor ketenagakerjaan Indonesia. Kepala BPS Suharyanto mengatakan mayoritas pengangguran adalah lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK. Beliau juga menjelaskan jumlah tenaga kerja pada sejumlah sektor mengalami penurunan, terutama pada sektor pertanian, sektor jasa keuangan, dan pertambangan. Bob Azam selaku Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan berpendapat bahwa pemerintah perlu memperhatikan dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi terhadap sektor tenaga kerja di Indonesia. Ia berpendapat kualitas sumber daya manusia di Indonesia sebenarnya sudah siap untuk memasuki era digital. Hanya saja, ia berharap jumlah sumber daya manusia yang ahli atau yang memiliki akademik PhD masih perlu lebih ditingkatkan lagi. Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang mengencarkan program pendidikan vokasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, lanjutnya, pemerintah juga perlu memperhatikan sektor yang berkaitan dengan industri teknologi dan inovasi. Presiden Joko Widodo juga menyadari penciptaan lapangan kerja yang besar dibutuhkan untuk mengatasi masalah bonus demografi. Adapun undang-undang yang dibentuk yaitu tentang UU Penciptaan Lapangan Kerja dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM. Selain itu, Jokowi juga akan mengenjot pembangunan infrastruktur. Infrastruktur tersebut akan menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi. Critical Review. Yang pertama, dalam artikel, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat dalam kurun waktu 6 bulan, tingkat pengangguran di Indonesia bertambah sebanyak 230.000 jiwa. Menurut buku pengantar ekonomi makro, karangan Mankiw, pada halaman 117 disebutkan bahwa pengangguran adalah kategori orang dewasa yang tidak bekerja, sulit menemukan pekerjaan selama 4 minggu pertama, dan mereka yang menunggu untuk dipanggil ulang di mana mereka diberhentikan. Pengangguran termasuk dalam angkatan kerja, atau jumlah orang yang bekerja dan tidak bekerja. Berdasarkan kalimat di atas, maka jumlah orang yang tidak bekerja yang termasuk angkatan kerja di Indonesia bertambah sebanyak 230 juta jiwa dalam kurun waktu 6 bulan. Ketika seseorang kehilangan pekerjaan atau dipecat, atau ketika seorang tersebut memiliki pekerjaan, maka mereka disebut pengangguran.
Tingkat pengangguran yang tinggi tidak memberi manfaat dan akan memperberat beban negara. Yang kedua, dalam artikel, Kepala BPS Suharyanto mengatakan mayoritas pengangguran adalah lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK. Selain SMK, SMA menempati peringkat kedua dengan persentase 7,92%, diikuti diploma 1-2-3 sebesar 5,99%, universitas 5,67%, SMP 4,75%, dan SD 2,41%. Menurut buku Pengantar Ekonomi Makro Menkeu pada halaman 121, disebutkan bahwa orang-orang baru yang menjadi angkatan kerja meliputi pekerja usia muda yang mencari pekerjaan pertama mereka, misalnya yang baru lulus universitas. Berdasarkan kalimat artikel di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu dari pengangguran tersebut adalah lulusan baru universitas yang baru mencari pekerjaan pertama mereka dan baru dikatakan sebagai angkatan kerja. Selain itu, lulusan SMA, SMK, SMP, bahkan SD yang baru saja lulus namun langsung bekerja juga dapat dikatakan sebagai angkatan kerja, baik yang sudah memiliki pekerjaan maupun belum. Juga, menurut buku Pengantar Ekonomi Makro Menkeu pada halaman 121 disebutkan bahwa pekerja tidak bersemangat atau discouraged workers adalah individu yang ingin bekerja namun menyerah setelah gagal memperoleh pekerjaan. Berdasarkan kalimat artikel di atas, dapat dipahami bahwa bisa saja pengangguran yang disebutkan di atas sudah mencari pekerja namun menyerah setelah mereka gagal, sehingga mereka dapat disebut sebagai pekerja tidak bersemangat. Lalu yang ketiga, dalam artikel, Suharyanto menjelaskan jumlah tenaga kerja pada jumlah sektor mengalami penurunan, terutama pada sektor pertanian yang turun 1,12 juta atau 1,46%. Selain itu, menurut dia, terdapat penurunan tenaga kerja pada sektor jasa keuangan dan pertambangan, tetapi jumlahnya tak terlalu signifikan. Menurut buku Pengantar Ekonomi Makro Menkeu pada halaman 124, disebutkan bahwa pekerjaan dapat meningkat di suatu wilayah dan menurun di wilayah lain, karena berbagai wilayah tersebut memproduksi barang yang berbeda-beda. Perubahan komposisi permintaan di kalangan industri atau wilayah disebut peralihan sektoral. Berdasarkan kalimat artikel di atas, dapat disimpulkan bahwa penurunan jumlah tenaga kerja di sejumlah sektor atau pertanian, jasa keuangan, dan pertambangan disebabkan karena berbagai sektor tersebut memproduksi barang yang berbeda-beda dan terjadi dalam peralihan sektoral. Yang keempat, dalam artikel disebutkan bahwa dalam 10 tahun terakhir, jumlah maupun persentase pengangguran sebenarnya menunjukkan tren penurunan. Meningkatnya jumlah angkatan kerja yang dibarengi dengan kenaikan jumlah penduduk yang bekerja mampu menekan angka pengangguran mendekati level 5% pada Februari 2019. Menurut buku Pengantar Ekonomi Makro Menkeu pada halaman 308, disebutkan bahwa menurut artikel The Relationship Between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage in the United Kingdom tahun 1861 sampai 1957 karya A.W. Phillips, terdapat korelasi negatif antara tingkat pengangguran dan tingkat inflasi. Tahun dengan tingkat pengangguran rendah cenderung memiliki inflasi tinggi, dan sebaliknya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.